Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa sering saya membaca buku? Setidaknya sehari saya pasti membaca satu buku, walaupun tidak selesai ya, terutama di malam hari, karena terkait dengan kewajiban saya sebagai pengajar harus terus menambah ilmu. Jadi tiap malam mesti saya membaca satu buku setidaknya. Dan di luar itu ketika sedang santai atau ada waktu libur, waktu lowong, itu saya juga membaca buku yang temanya lebih santai. Seperti itu. Jadi saya mengatakan ada di waktu kerja tentu buku yang saya baca adalah buku-buku yang terkait dengan bidang ilmu yang saya dalami, karena itu keharusan seorang pengajar terus memperdalam ilmunya. Jadi buku mengenai psikologi Islam, mengenai konseling Islam, atau mengenai hal-hal atau ilmu yang terkait dengan dua hal tersebut. Misalnya buku mengenai Islam dan sains, atau buku mengenai statistik dan berbagai macam buku lain yang terkait dengan konseling Islam ataupun psikologi Islam. Selain itu, saya juga kalau waktunya agak lowong, kemudian membaca buku terkait dengan Islam yang umum, misalnya tentang hukum-hukum agama atau sejarah Islam. Nah, sejarah Islam ini juga menarik sekali, karena saya juga suka hal-hal yang terkait dengan cerita. Jadi saya suka membaca buku yang alurnya itu cerita. Kan sejarah Islam itu seperti hikayat dari zaman dulu ke zaman sekarang. Jadi saya suka buku mengenai sejarah Islam dan juga misalnya Sirah Nabawiyah, Tarikh Islam, dan juga buku-buku terkait cerita lainnya, misalnya novel. Saya juga suka membaca novel. Ada novel-novel yang menarik, itu misalnya The Alchemist dari Paulo Coelho, dan juga beberapa buku lainnya dari Paulo Coelho itu pernah saya baca. Juga novel dari Tariq Ali. Tariq Ali ini novelnya cukup bernuansa sejarah Islam. Ada empat seri novel kalau saya tidak salah. Itu beberapa sudah saya baca. Nah, dan juga novel terkait sejarah lain itu ada judulnya Benim Edim Kirmizi ya, dari Orhan Pamuk kalau saya tidak salah nama pengarangnya. Itu bercerita tentang suatu kejadian di zaman Ottoman seperti itu. Jadi itu cukup menarik bagi saya, karena ada nuansa sejarah Islamnya juga dan ada istilahnya cerita. Selain itu juga ada komik ya. Dari komik juga kita bisa dapat hiburan dan juga kita bisa dapat insight. Tentunya komik yang baik seperti itu, bukan komik yang aneh-aneh. Ada beberapa, tapi yang memorable itu yang mengenai Islam dan sains itu ya. Ada satu buku judulnya, saya lupa judulnya, tapi saya masih ingat pengarangnya itu Mir Anisuddin, seorang ahli insinyur dari India. Nah, di buku itu jadi menerangkan mengenai Islam dan sains itu, sehingga sebelumnya kan saya itu tidak begitu interest atau kemudian paham atau kemudian ngeh bahwa Islam itu kompatibel dengan ilmu pengetahuan. Nah, tetapi ketika setelah membaca itu saya baru, ternyata ilmu pengetahuan itu sudah ada di dalam Al-Quran, hanya belum tergali saja. Jadi ketika ditemukan oleh saintis di abad-abad setelahnya, kita bisa melihat adanya kecocokan atau compatibility antara Al-Quran dan sains. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.